Ya, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran di analitika trigonometri ya. Ini masih di rumus-rumus trigonometri. Oke, di analitika trigonometri ini kita akan mempelajari mengubah bentuk A sin X tambah kurang B cos X menjadi R sin X tambah kurang cos X. Kita kan sudah mempelajari sin alfa tambah beta. Ini penjabarannya ya. Berarti kalau sin alfa tambah beta, cos alfa sin beta tambah sin alfa cos beta. Oke. Dalam bentuk A cos X tambah kurang B sin X sama dengan R cos X kurang tambah alfa. Oke. Jadi kita akan mengubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, di mana R itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan alfa itu adalah tangen sensor dari B per A. B per A. Jadi ingat, untuk R sin X tambah alfa, berarti ini A itu berpasangan dengan sin, B itu berpasangan dengan cos. Sedangkan apabila kita mau mengubah ke bentuk R cos X kurang tambah alfa, maka A-nya itu berpasangan dengan cos, sedangkan B-nya itu berpasangan dengan sin. Oke? Nah, kita lanjut. Contoh nomor 1, nyatakan 3 sin A tambah 4 cos A ke bentuk R. Sin A tambah alfa dengan alfa itu berada antara 0 sampai 360. Oke? Jadi, kita cari R-nya dulu. A kuadrat tambah B kuadrat. Maka ini A, ini B. Oke? Nah, alfanya, tangan sensor B per A, berarti 4/3. Ya? Nah, jadi 53,13 derajat ini menggunakan kalkulator ya. Jadi 3 sin A, jadi sesuai dengan rumus yang ada, A sin X tambah B cos X. Jadi A-nya itu berada pada sin X, B-nya itu berada pada cos X. Jadi A sin X tambah cos X sama dengan 5 sin. 5 saya dapat dari R ini. Alfanya 53,13 derajat dari yang ini. Oke. Contoh kedua. Min sin X kurang cos X. Mau dinyatakan dalam R cos X tambah alfa. Nah, untuk R-nya lebih besar dari 0. Nah, berarti kita harus ubah balik ya. Karena untuk menjadi cos berarti untuk R cos ini berarti ini adalah cos dan ini adalah sin. Oke. Nah, berarti R-nya cari dulu. Min 1/2 tambah min 1/2, 2. Berarti akar 2. Sudah itu cari alfanya. B per A berarti min 1 per min 1. Nah, kalau umpama saya mengubah ke dalam bentuk cos berarti ini adalah min 1 ini adalah cos dan min 1 ini adalah sin. Sehingga kalau umpama kita lihat kalau A-nya minus dan B-nya minus berarti dia berada di kuadran ketiga. Oke. Karena tangsnya itu plus. Berarti tangs kuadran ketiga berarti alfanya itu 180 tambah 45, 225. Sehingga min cos X kurang sin X itu sama dengan akar 2 cos X kurang 225 derajat. Oke. Nah, nomor 3. Akar 3 sin X kurang cos X ke dalam R cos X tambah alfa. Jadi akar 3 sin X kurang cos X itu sama, kalau umpama saya balik min cos X tambah akar 3 sin X. Kenapa saya balik? Supaya saya tidak keliru bahwa A-nya itu di depan, B-nya di belakang, karena mau diubah ke bentuk R cos, bentuk cosinus. Oke? Jadi A-nya nanti itu min 1, B-nya itu akar 3. Nah, berarti saya cari R dulu. R itu berarti min 1/2 tambah akar 3/2 itu adalah 2. Nah, sudah itu cari alfanya. Akar 3 per min 1. Akar 3 per min 1. Oke, berarti di sini cos minus sin plus. Berarti kuadran ke-2.
ya, cos minus sin plus. Kuadran kedua berarti 180 derajat, kurang 60 berarti 120 derajat. Nah, sehingga kita dapatkan, kita kembalikan ke rumusnya, berarti akar 3 sin X kurang cos X sama R, cos X tambah 120. Oke? Nah, sudah itu kita masukkan nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum untuk sin dari fungsi X itu 1, nilai minimumnya itu min 1. Nah, demikian pula dan maksimum dari cos itu 1, nilai minimumnya itu adalah min 1. Jadi, ketika kita menggunakan kalkulator, maka sin dan cos itu tidak ada nilai tak terdefinisi atau tak terhingga. Yang ada paling besar 1 dan paling kecil itu min 1. Sedangkan tangen, skotangen, secant, dan cosecant ada nilainya yang tak terdefinisi. Oke, ya. Kita lanjut. Tentukan nilai maksimum dan minimum Y sama dengan 3 sin A tambah 4 cos A. Berarti saya tulis ya, cari R-nya dulu ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. R-nya itu 5. Nah, ini alfa seperti yang tadi. Nah, ini kalau kita mau cari boleh, tidak cari juga tidak masalah. Saya mau cari hasilnya di sini, boleh, tidak juga tidak masalah ya. Karena sin dari fungsi X itu berarti ini yang terbesar. Sin ini yang terbesar adalah 1, yang terkecil adalah min 1. Jadi, Y sama 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali min 1 sama dengan 5. Min 5. Berarti ini maksimum dan ini minimumnya. Oke. Nah, contoh kedua. Fx sama dengan 2 dikali 1 kurang sin X cos X. Berarti Fx sama dengan 2 kali 1 kurang sin X cos X. Saya kali masuk 2-nya. Berarti 2 kurang 2 sin X cos X. 2 sin X cos X ini adalah sin 2X. Jadi, sin berapapun maksimumnya itu 1, minimumnya itu min 1 berarti. 2 kurang 1, maksimumnya 1, 1. 2 kurang min 1, 3. Berarti ini adalah minimum. Ini adalah maksimum. Berarti minimum 1, maksimum 3. Oke? Nah, selanjutnya. Contoh ketiga. Gx sama dengan 16 per 15 sin X kurang 8 cos X tambah 25. Jadi yang kita uraikan ini, 15 sin X kurang 8 cos X. Ini yang akan saya uraikan. Maka saya gunakan R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya 15, B-nya 8. Ya. Jadi, kita bisa dapatkan, nah ini kan alfa saya mau cari, boleh, tidak juga tidak masalah. Karena cos berapapun di sini, maksimumnya 1, minimumnya min 1. Jadi kita dapatkan, kalau saya ganti dengan 1, dapat 8 per 21. Kalau saya ganti dengan min 1, dapat min 2. Jadi ini adalah maksimumnya, dan ini adalah minimumnya. Berikutnya, kita masuk ke menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri. Jadi A cos X derajat tambah B sin X derajat sama dengan C. Kita mau mencari X-nya. Maka kita cari R-nya dulu, cari alfanya. Nah, setelah dapat itu, maka kita dapatkan bentuknya seperti ini. Tadi kan kita sudah kerja ya. Nah, kita dapatkan ini. X kurang alfa. Maka cos X kurang alfa itu sama dengan C per R. Sehingga untuk mencari X itu berarti alfa ditambah cos inverse dari C per R ditambah kali 360. Atau X-nya juga boleh alfa kurang inverse dari cos C per R tambah K kali 360 derajat. Ya, kita lanjut. Nah, ini dan ketentuan K bilangan bulat. Kan seperti yang lalu di persamaan trigonometri,
K itu kita mulai dari 0, 1, 2, atau min 1, min 2. Jadi kita melihat keadaan dan kondisinya, ya. Nah, selesaikan persamaan min cos X derajat tambah akar 3 sin X derajat sama dengan 1, dan X berada antara 0 sampai 360. Jadi ini yang kita selesaikan. Min 2 cos X tambah akar 3 sin X. Berarti cari R-nya dulu. Min 1 pangkat 2 tambah akar 3 pangkat 2 sama dengan 2. Sudah itu cari alfanya. Kita dapat alfanya 160 derajat. Ya. Karena berada di kuadran kedua. Berarti X-nya yang tadi alfa tambah inverse dari cos C per R. C-nya 1, R-nya 2. Ya. Nah, ini. Seperdua itu berarti cos berapa dapat seperdua berarti adalah 60. Nah, berarti kalau ini saya kurangi, ya. Kalau ini tambah, ini kita kurangi. Maka kita dapatkan, nah, X sama dengan 120 derajat kurang 60, tambah K kali 3, 60. Kalau ini tambah, ini kurang. Maka, untuk K0, nah, berarti 120 tambah 60, 180. 0 kali 3, 60, 0. Berarti jawabannya 180. Yang ini 120 kurang 60, 60. 0 kali 3, 60, 0. Berarti jawabannya 60 derajat. Oke, berarti nilai X itu ada 60 derajat dan 120 derajat. Oke, ya. Demikian apa yang sudah saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh menghubungi nomor HP saya. Ini juga nomor WA saya. Nah, dan saya berharap bahwa apa yang sudah saya berikan melalui video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengerjakan soal-soal mengenai trigonometri. Terima kasih.